Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Berkati kami semua Tuhan, melalui renungan pada pagi ini. Tuhan memberikan kepada kami hikmat, Tuhan memberikan kepada kami urapan, dan bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus melawat hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, membaca ayat selanjutnya, yaitu di Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai 16. Dengan judul perikopnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Saudara, melihat pengajaran Yesus yang penuh hikmat dan kuasa, orang-orang Yahudi menjadi heran. Ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Kekasih-kekasih Tuhan, melihat pengajaran Tuhan Yesus yang penuh hikmat dan penuh kuasa, orang-orang Yahudi menjadi heran. Karena menurut apa yang mereka tahu, Yesus tidak pernah belajar di sekolah-sekolah rabinia yang formal. Inilah maksud mereka mengatakan tanpa belajar. Karena Yesus tidak mengikuti sekolah formal. Mereka tidak pernah melihat Yesus mengikuti sekolah formal rabinia, sehingga mereka katakan tanpa belajar. Jawaban Yesus kepada mereka menjelaskan tentang ajarannya dalam bahasa Yunani disebut didake, dan bukan tentang pelajaran teori yang dalam bahasa Yunani disebut gramata. Apa yang Yesus ajarkan terdiri dari penyataan Allah kepadanya. Banyak orang yang hanya mengandalkan pengetahuan hanya bersifat teori saja, tetapi mengabaikan satu hal yang begitu penting, yaitu kuasa Allah yang harus nyata di dalam pengajaran-pengajaran maupun di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu tidak heran mengapa ada orang-orang yang tadinya tidak pernah mendapatkan pengetahuan Alkitab secara formal dan memadai, tetapi mereka dapat menyampaikan firman dan menginjili orang lain. Ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, perlu saudara dan saya ketahui bahwa untuk berbicara mengenai Yesus dan mengajarkan firman Allah kepada sesama, itu tidak tergantung kepada berapa besar pengetahuan kita. Tidak tergantung berapa lama juga mungkin mengikuti sekolah teologi.
Tetapi berapa lama juga duduk di kaki Tuhan. Berapa besar kasih dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi hanya mengandalkan pengetahuan, misalnya sekolah Alkitab saja. Sekolah Alkitab itu baik, tetapi harus juga memiliki hubungan intim pribadi dengan Tuhan. Karena kita mau mengenal tentang Allah, maka kita harus belajar dari Dia. Kalau hanya sebagai belajar saja, sekolah saja, tanpa pengenalan pribadi dengan Tuhan, maka itu hanya teori. Itu hanya gramata. Itu bukan menjadi satu didake atau ajaran. Sehingga pengajaran Tuhan Yesus itu berbeda dengan rabi-rabi Yahudi, karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan penuh hikmat. Alkitab katakan, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah, sumber segala hikmat. Soli Deo Gloria. Mari kita satu di dalam doa. Kita mau berdoa buat bangsa negara kita. Kita mau berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk kami memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta hikmat kepada Allah sumber segala hikmat. Karena itu Tuhan, berilah kami hikmat untuk kami menjalani hidup ini. Hikmat kami di dalam kami menghadapi persoalan. Dan Engkau sudah memberikan kepada kami kuasa. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus urapi kami Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Tuhan, pagi ini kami berdoa Tuhan, akibat pandemi ini ada pembatasan kami beraktivitas di luar, sehingga kami mungkin menjadi bosan, membuat kami berputus asa. Kami mohon Tuhan sadarkan kami bahwa untuk kami menyadari bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong, memberikan kekuatan kami untuk kami maju terus. Dan Tuhan menolong setiap kami, memberikan gairah dalam hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan, di mana sekeliling kami saat ini pandemi, ada Omikron varian baru Tuhan yang semakin meningkat. Kami berdoa Tuhan, orang-orang yang sakit Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan. Tuhan juga jaga, lindungi kami, jauhkan kami Tuhan. Luputkan kami daripada segala sakit penyakit. Dan kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan. Tuhan juga tolong mereka, menjaga kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan tolong supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat Tuhan, semuanya untuk kebaikan rakyat. Dan juga pemerintahan dari pusat sampai daerah boleh melakukan tugas pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan di dalam roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan atas Indonesia, atas seluruh bangsa-bangsa, supaya Engkau melalukan wabah corona ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti doa pagi ini Tuhan, Engkau
menolong, memberkati setiap rumah tangga yang ada, memberkati orang tua kami, memberkati anak-anak kami, memberkati mereka yang studi kuliah, Tuhan. Engkau juga cukupkan segala dana biaya yang dibutuhkan. Untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan, yang sudah melamar pekerjaan, supaya mereka mendapatkan kabar baik, berita baik, mereka diterima bekerja. Untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan sudah tambahkan usia, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sedang dalam menghadapi persoalan, yang sedang baik besar atau kecil, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bagi mereka pelaku-pelaku usaha, Tuhan buka jalan terobosan baru, walaupun di tengah pandemi, Allah sanggup memberkati dan memelihara kami, hidup umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kami yang sedang mengurus surat-surat, keperluan surat-surat, baik itu di dalam proses kenaikan atau apapun juga Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kemudahan, Tuhan menolong proses semuanya berhasil dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus saat ini juga untuk kekasih-kekasih Tuhan yang putus asa, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, yang susah Tuhan hiburkan, yang bosan Tuhan berikan gairah baru, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan ketika kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Allah memberkatinya dan itu menjadi berkat bahkan berlimpah-limpah. Tuhan pakai hidup kami jadi berkat dan kami katakan tahun 2022 adalah tahun berkat, tahun mujizat, tahun kemenangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, orang tuanya yang saat ini sedang sakit dari Mala Tuhan, Kau jamah papanya Tuhan, Tuhan pulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga serahkan saudara-saudara kami Tuhan, tetangga kami, orang tua kami, anak kami yang belum percaya kepada Engkau, pasangan kami yang belum percaya kepada Engkau. Kami mohon Tuhan, biarlah mereka beroleh anugerah dari Tuhan, sehingga mereka juga beroleh anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati di dalam pekerjaan kami, Tuhan jadikan berkat. Kami percaya kami akan naik dan tidak turun, kami jadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.